wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan mengenai Streamline Life Cycle Assessment atau SLCA for comparing to product. Di sini kami menggunakan membandingkan dua produk manisan buah mangga. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Diana Nova, dan teman saya, Alfira Sabrajaya. Dan kami akan mempresentasikan mengenai produk manisan buah mangga. Ya, langsung saja. Kemudian fase pertama yaitu goals and scope definition. Pada bagian goals dideskripsikan aplikasi apa yang dimaksud, yaitu manisan buah mangga. Kemudian pengguna yang dituju konsumen dari segala kalangan. Di sini kami melihat dari segala kalangan karena manisan buah bisa dikonsumsi oleh segala kalangan atau segala usia. Kemudian tujuan dari pengguna hasil untuk memenuhi kebutuhan tubuh, utamanya vitamin, karena bahan baku utama kami dari buah yang kandungan vitaminnya lebih banyak. Kemudian pengguna hasil yaitu dari konsumen. Pernyataan tujuan produk manisan buah mangga ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tubuh dengan kandungan gizi dan nutrisi di dalam buah mangga. Kemudian scope atau cakupan fungsi sistem yaitu manisan, unit fungsionalnya buah mangga, sistem boundaries atau batasan sistemnya pada sistem produksi manisan buah mangga. Kemudian prosedur alokasi dialokasikan untuk konsumen dari berbagai kalangan, khususnya yang lebih menyukai produk manisan. Kemudian penilaian dampaknya, proses produksi berdampak pada lingkungan, karena di sini kami melihat bahwa produksi manisan ini berasal dari pabrik yang tentunya berdampak pada lingkungan. Kemudian ada flowchart dari manisan kering mangga dan juga manisan basah mangga. Pertama dari flowchart manisan kering mangga. Dari bahan baku mangga itu sendiri, pertama dilakukan penyortiran. Dipisahkan dari mangga yang rusak dan busuk, kemudian dikupas dan dipisahkan dari limbah kulit mangga ini. Limbah kulit mangga ini bisa masuk ke dalam limbah padat nantinya yang akan menjadi bahan baku lain. Kemudian dilakukan perendaman yang pertama dengan dicampurkan larutan garam dan larutan kapur, kemudian pencucian dengan air bersih, setelah itu perebusan dengan air yang mendidih. Kemudian ada perendaman yang kedua kali dengan ditambahkan larutan gula ringan. Setelah itu perendaman yang ketiga dengan ditambahkan larutan gula sedang. Dan perendaman yang terakhir dengan ditambahkan larutan gula berat. Setelah itu produk dikeringkan dan sudah menjadi manisan kering mangga. Setelah itu dikemas dan diberikan pelabelan. Setelah itu pada flowchart manisan buah mangga, yang pada manisan buah mangga yang basah, tentunya disajikan dalam bentuk yang basah karena ada larutan gula yang ada di dalam kemasan. Kemudian pertama dari mangga itu sendiri dilakukan penyortiran, dipisahkan dari mangga yang rusak dan busuk. Setelah itu dilakukan pengupasan, dipisahkan dari kulit mangganya yang kemudian bisa menjadi limbah padat yang dapat dimanfaatkan kembali. Setelah itu dilakukan pencucian, kemudian mangga itu dipotong dan dihancurkan atau penghalusan. Setelah itu dimasak dengan menambahkan larutan gula dan bahan penstabil. Setelah itu dilakukan juga dalam proses pemasakan ini ditambahkan bahan tambahan, bahan pengawet yang ditambahkan seperti kalium sorbat, kemudian pengatur keasaman atau asam sitrat, dan penguat cita rasa. Dan kemudian produk dari manisan basah mangga ini sudah jadi, dan kemudian dikemas dan dilabeli. Tahap berikutnya yaitu pada fase inventory analysis.
Pada tahap ini ada tahap siklus hidup, yaitu pertama, sebelum produksi. Bahan baku mangga ini berasal dari hasil pertanian lokal. Kemudian produksinya diproduksi di pabrik-pabrik yang bergerak di bidang pangan, yang sudah tersebar banyak di seluruh Indonesia. Kemudian pengiriman produknya, produk dikirimkan dari pabrik ke toko-toko skala besar yang kemudian didistributorkan lagi ke toko-toko yang lebih kecil hingga sampai kepada konsumen dan bisa digunakan. Setelah itu pengguna atau customer itu sendiri, yaitu para konsumen, utamanya konsumen yang menyukai produk manisan. Kemudian daur ulang dan pengelolaan limbah. Daur ulang ini bisa dilakukan dari limbah padat tadi, yaitu berasal dari kulit buah mangga yang dapat digunakan kembali, misalnya untuk menjadi olahan makanan lain seperti keripik, atau bisa juga digunakan untuk pakan ternak. Karena kulit mangga ini juga masih bisa diolah, masih bisa dicerna oleh ternak-ternak seperti misalnya saja bebek atau sapi, seperti itu masih bisa karena masih berwujud organik juga. Kemudian begitu pula dengan biji buah mangga yang umumnya orang belum banyak mengetahui jika masih bisa diolah biji dari buah mangga tersebut menjadi bahan baku seperti tepung. Kemudian pada tahap pembuangan limbah berupa asap dapat disaring terlebih dahulu karena produksi melalui pabrik tentu akan mencemari lingkungan dengan disaring sehingga akan mengurangi pencemaran udara. Setelah itu limbah dari bahan baku yang masih berwujud organik yaitu dari kulit dan biji mangga yang masih bisa digunakan untuk menjadi produk baru. Kemudian pada data deskripsi pengumpulan bahan yang digunakan pada produksi manisan ini diantaranya ada buah mangga itu sendiri yang sebagai bahan baku utama, kemudian air, kemudian ada larutan gula, bahan pengawet atau kalium sorbat, pengatur keasaman atau asam sitrat, larutan garam, dan larutan kapur. Setelah itu ada deskripsi validasi. Pengujian pada kebenaran perbandingan produk manisan kering dan basah dijelaskan dalam tabel. Dalam tabel pada keempat fase ini yang menggunakan tabel. Kemudian pada pernyataan di setiap tabelnya dan menggunakan chart atau skema seperti pada flow chart yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian deskripsi alokasi. Produk lebih dialokasikan untuk konsumen yang menyukai makanan sehat dan dialokasikan untuk segala usia dengan catatan tanpa memiliki penyakit yang terpicu ketika mengonsumsi manisan, misalnya seperti penyakit gula. Untuk konsumen yang berusia mungkin sudah berusia lanjut sehingga memiliki penyakit gula. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu impact analysis akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pada tahap ketiga, yaitu impact analysis. Yang pertama ada stressor. Deskripsi yang pertama yaitu bahan baku. Di sini detail dari produknya itu pada manisan kering dan manisan basah. Di bagian bahan baku itu sama, yaitu mangga. Bedanya dalam manisan kering berwujud kering dan manisan basah berwujud basah. Kemudian dalam penggunaan energi yang digunakan untuk memproses manisan ini sama, yaitu energi listrik, energi kimia, dan tenaga manusia. Energi listrik ini digunakan untuk menjalankan mesin, energi kimia itu yang digunakan juga dalam pengawetan dan penambahan bahan kimia untuk memperkuat rasa, dan juga dari pekerja sendiri untuk menjalankan proses pembuatan produk. Kemudian pada sisi selanjutnya ada emisi udara. Emisi udara yang dihasilkan dari kedua produk baik itu manisan kering dan manisan basah sama, yaitu asap pabrik berupa karbon dioksida dan karbon monoksida hasil dari pemrosesan manisan. Kemudian dalam deskripsi selanjutnya ada penggantian limbah cairan. Dalam penggantian limbah cairan
pada manisan kering, limbah cairan hasil produksi diolah terlebih dahulu supaya bisa diterima oleh lingkungan. Pada manisan basah, limbah cair hasil produksi diolah terlebih dahulu supaya bisa diterima oleh lingkungan. Intinya juga sama. Lalu pada deskripsi limbah padat, untuk manisan kering dan manisan basah itu juga sama berupa kulit mangga dan biji mangga. Lalu pada deskripsi kebisingan, itu pada manisan kering dan manisan padat juga sama. Kebisingan dihasilkan melalui dari suara mesin-mesin pengolahan di pabrik. Kemudian pada kategori dampak atau impact kategoris, itu deskripsi pertama untuk kesehatan manusia. Berpengaruh juga pada kesehatan manusia terkait penyakit gula, batuk, jantung, gigi, dan obesitas. Sehingga pada penggunaan manisan buah ini terus diperhatikan bagi orang-orang berpotensi seperti diabetes dan lain sebagainya untuk mengkonsumsi dalam batas wajar sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan. Terus pada kesehatan ekologi ini mempengaruhi keseimbangan lingkungan sebab adanya pencemaran udara, air, dan tanah. Lalu pada kesejahteraan sosial, ini meningkatkan kegunaan hasil dari sektor pertanian menjadi produk baru yang dapat dimanfaatkan dan membantu mensejahterakan masyarakat dengan lapangan kerja yang tersedia di pabrik olahan manisan ini. Lalu pada deskripsi penipisan sumber daya, itu ketika musim penghujan, bahan baku banyak yang rusak dan busuk sehingga produktivitas berkurang. Lalu banyak petani mangga yang masih kurang maksimal dalam panen disebabkan hama yang menyerang. Lalu pada slide berikutnya, untuk slide berikutnya ada fase keempat yaitu ada perbandingan analisis dampak manisan kering. Itu pada slide yang pertama ada tahap sebelum produksi. Stresornya itu bahan baku berupa mangga, dan kategori dampaknya itu ada pada kesehatan manusia termasuk kategori medium, lalu pada kesehatan ekologi termasuk kategori medium, kesejahteraan sosial termasuk kategori medium, dan penyusunan sumber daya alam termasuk dalam kategori rendah atau low. Sehingga jika rata-rata ini masih termasuk dalam kategori medium. Lalu pada bagian produksi, penggunaan energi, dampaknya pada kesehatan manusia itu medium. Lalu pada kesehatan ekologi juga medium tidak begitu berpengaruh. Lalu dalam kesehatan sosial juga medium, dalam penyelesaian sumber daya medium, sehingga rata-ratanya termasuk ke dalam dampak medium. Lalu dalam pengiriman produk, stresornya berupa emisi udara atau asap kendaraan. Asap kendaraan berdampak pada kesehatan manusia dalam skala menengah atau medium. Dalam kesehatan ekologi berdampak medium juga. Lalu pada kesejahteraan sosial berdampak rendah karena pengaruh dari asap ini tidak begitu mempengaruhi kegiatan pekerjaan manusia. Lalu dalam peningkatan sumber daya alam juga termasuk dalam tingkat medium. Sehingga jika rata-rata dampak dari emisi udara akibat pengiriman produk termasuk dampak medium. Lalu dalam penggunaan produk itu ada penggantian limbah cairan. Dampak penggantian limbah cairan bagi kesehatan manusia termasuk ke dalam dampak ringan karena tidak begitu berpengaruh terhadap diri manusia. Lalu dalam kesehatan ekologi termasuk ke dalam dampak menengah karena apabila limbah cair pengolahannya tidak tepat bila dibuang secara langsung ke dalam alam itu dapat merusak ekologi. Untuk kesehatan sosial dampak dari penggunaan produk ini termasuk tingkat medium, kemudian ada peningkatan sumber daya alam yang termasuk rendah. Sehingga jika rata-rata penggunaan produk penggantian limbah cair termasuk dampak medium. Lalu pada fase daur ulang itu stresornya berupa limbah padat dari kulit dan biji mangga. Dampak pada kesehatan manusia itu bersifat rendah karena limbah padat dari kulit dan biji mangga ini bersifat organik. Juga dalam kesehatan ekologi tidak begitu berpengaruh buruk. Lalu dalam kesejahteraan sosial ini bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis juga bila diolah menjadi produk baru dan tidak langsung dibuang. Untuk peningkatan sumber daya alam itu berdampak rendah karena mangga itu dapat diproduksi setiap musim. Sehingga dampak dari daur ulang limbah padat kulit dan biji ini termasuk dampak rendah. Lalu pada fase pembuangan itu ada limbah cair sisa produksi dan limbah padat dari kemasan produksi. Dampak untuk kesehatan manusia termasuk menengah. Dampak dalam kesehatan ekologi termasuk tinggi karena limbah padat dari kemasan produksi berupa plastik tidak dapat diuraikan secara alami dalam jangka waktu yang cepat. Kemudian dalam kesejahteraan sosial berdampak menengah
atau medium dan tingkat sumber daya alam bertambah medium. Sehingga jika rata-rata penggunaan limbah cair sisa produksi maupun limbah padat ini termasuk dampak medium. Kemudian slide berikutnya perbandingan analisis dampak manisan basah. Ini tidak jauh berbeda dengan perbandingan analisis dampak manisan kering, dikarenakan bahan baku dan alat proses yang dilakukan itu sama. Bedanya hanya dalam proses pengemasan produk berupa kering dan basah. Lalu pada slide berikutnya, di tahap keempat, itu merupakan interpretasi. Yang pertama itu interpretasi isu lingkungan. Deskripsikan sebagai penyebab masalah lingkungan yaitu ada pada limbah pabrik berupa asap, limbah cair, dan limbah padat. Jika dari deskripsinya adalah pada produksi produk manisan, tetapi akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Di antaranya adanya limbah asap pabrik yang akan mencemari udara, limbah cair sisa hasil industri penyebab pencemaran air dan tanah, dan limbah padat yakni kemasan produk yang mencemari lingkungan sebab plastik memiliki sifat yang sulit diuraikan di tanah. Lalu pada bagian hasil evaluasi itu disebutkan sebagai kepekaan. Perlu kepekaan ketika membuka industri untuk selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan juga terkait kepekaan kita akan kebutuhan masyarakat sehingga menciptakan produk yang dapat memberikan manfaat. Intinya dalam satu pembentukan usaha kita tuh perlu memperhatikan dampak dari usaha kita itu terhadap lingkungan serta potensi usaha itu di masyarakat. Apakah itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak. Kemudian di kesimpulan, konsistensi dengan dari kesimpulan ini kita harus konsisten dengan tujuan awal kita. Dalam membandingkan produk, kita perlu menggunakan parameter yang konsisten dan seimbang sehingga tampak perbedaan antara keduanya. Lalu pada perbaikan yang direkomendasikan, itu ada perbaikan desain produk, di mana penggunaan kemasan seperti plastik itu kan dinilai tidak ramah lingkungan, sehingga dalam penggunaan kemasan perlu adanya inovasi baru, di mana kemasan itu dapat diterima oleh masyarakat dan juga diterima oleh lingkungan. Lalu ada fungsi produk, itu perlu ditingkatkan dalam fungsi produk ini, produk harus dapat meningkatkan kesehatan tubuh, memenuhi kebutuhan vitamin untuk tubuh, meningkatkan nafsu makan, dan melancarkan pencernaan. Lalu dalam pembuangan limbah produk, itu pembuangan limbah produk perlu diperhatikan supaya limbah dapat diterima oleh lingkungan dan tidak merusak. Jadi dalam pembuangan limbah produk itu perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kemudian dari analisis dapatkan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silvia, silakan. Ya, dari kesimpulan dari slide-slide yang telah kami jelaskan, disimpulkan bahwa kami telah membandingkan dua produk manisan mangga, yaitu dari produk yang kering dan juga basah, dengan menggunakan parameter-parameter yang setara, dimulai dari ketika produksi, penggunaan, dan juga pembuangan produk. Kami juga mengevaluasi penilaian yang aspek-aspeknya untuk tujuan menyeimbangkan dengan keadaan lingkungan yang ada. Dengan melihat dampak-dampak yang dimungkinkan muncul dari proses produksi manisan buah mangga ini. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.